Makanya durian itu ada yang bijinya gepeng. Nah itu nggak bisa lagi dipakai untuk ditanam lagi untuk bibit. Berarti kayak manusia ya dok ya? Iya. Jadi bijinya nggak bisa ditanam ya? Emang manusia berkembang biak dengan biji? Orang lagi ngejelasin. Lu ke belakang tuh gini. Oh, jadi ada 2 lantai nih, Dok? Iya. Di Surabaya ada berapa tempatnya ini? Ada 2. Yang satu di Sidoarjo, yang satunya Surabaya. Bukan Jakarta dong. Iya, nanti kita buka ya. Bener ya? Iya, kita buka di Jakarta. Ini karena ini tuh masyarakat modern tuh lebih menghargai arti hidup sehat dengan makanan sehat. Betul. Iya. Kita berharapnya sih juga masyarakat kedepannya lebih banyak untuk mengenal tentang bagaimana gaya hidup sehat. Oh gitu. Itu kayaknya temennya itu deh. Kayaknya kenal deh. Si Cecil ya? Iya. Kabar? Baik. Nih, ada temennya katanya yang hobi kura-kura juga ya? Iya. Ntar kapan-kapan aku main ya? Oke. Aldabra? Ya ada gua. Berapa senti? 1 meter. Guys, gue punya segitu aja. Orang-orang kok ke rumah aku tuh gini, wah gede banget. Padahal ada yang jauh lebih gede guys, ini 1 meter. Iya 1 meter. Ya aku ntar main ya. Oke. Nah sekarang mau ikutan nyobain buah-buahan nggak? Oke. Dok kenalin Yuk. dok. Halo. Gio. Sisi. Pokoknya gue tuh suka memperkenalkan satu dan yang lain. Kali ini kan bisa saling, ya kan? Benar ya betul. Situ yuk. Yuk di sana. Ayo yuk, sini. Guys, ayo kita makan buah-buahan yuk. Si Akbar masih di bawah. Nah, konsepnya di GeoFresh itu untuk fruit bar-nya itu adalah from farm to table. Jadi kita berharap bahwa ini adalah ruang experience dan memang di sini sistem pembayarannya untuk makanan dan minuman itu sistemnya ada pay as you feel. Jadi kita bayar sesuai dengan yang kita rasa. Jadi itu hanya untuk kita berikan ruang kepada customer GeoFresh bagaimana bisa menghargai para petani. Jadi kita nggak ngasih harga untuk produk yang kita kategorikan sebagai pay as you feel. Jadi yang beli kesini nggak ada harganya, ada dong. Jadi kalau mereka makan, mereka ngerasa, oh ini saya ngerasa enak, pantas untuk saya berikan sekian. Nah itu banyak orang-orang yang kita libatkan untuk bisa menghargai para petani. Nah kalau ini petani ikan yang dikembangkan Ya, sama Jack. ikan ya. Ini petani Buah-buahan dan buah-buahan. sayuran. Ya. Nah ini kura-kura. Jadi kita berharapnya masyarakat itu bisa langsung mendukung para petani Indonesia. Betul sekali supaya petani-petani Indonesia itu semangat untuk terus berprofesi sebagai petani. Tapi masalahnya petani banyak dirugikan, maaf ya. Harga tiba-tiba naik turun, mereka biaya produksi tanda kutip itu berapa, jualnya berapa, dihargainya berapa gitu. Makanya di GeoFresh itu kami membeli produk dari petani tanpa perantara. Jadi harapannya bahwa ketika kita memberikan harga untuk customer, maka sebagian besar akan kita berikan untuk para petani. Bar, sini Bar. Gila loh Bar. Jelasin apa Pak Dokter? Petani. Ya? Kalau dilihat dari warna kulit lu itu kan suka berjemur gitu kan ya? Tanning. Ini kalau buah kulit apa nih Pak? Kulit sawah busuk. Ini lagi ngomongin bahwa petani itu suka kasihan juga sampai endingnya anak-anak para petani nggak jadi petani, lahannya dijual. Ya, lama kelamaan lahannya akan semakin habis, petaninya nggak ada. Nah, kemungkinan negara kita akan susah untuk dapat bahan pokok. Sebentar kan dokter ya? Ya. Ya dokter lah. Maksud aku dokter insinyur ya. Maksud aku kan dokter. Ya. Tapi kok nggak praktek sebagai dokter? Tetap Tapi kalau praktek malah jadi petani. tetap praktek. Tetap. Saya punya tetap klinik untuk saya praktek. Cuman memang di sela-sela waktu praktek saya pakai untuk mendukung para petani. Gimana caranya supaya orang-orang nggak jadi sakit dengan makan makanan sehat? Betul. Lah dokternya gimana? Dokter bagi saya itu bukan profesi tapi itu adalah niat saya untuk bisa bantu. Hobi lah ya. Iya, saya juga hobi. Dokter punya ilmu menyehatkan dengan cara menjual buah. Itu dia. Dan juga memajukan para petani. Betul. Ngomong-ngomong mana ini buah-buahannya kata. Mau coba. Ngobrol ini kan basa-basi dong. Iya. Kita sudah sampai kehilangan topik loh, iya. Ini buru basi dong Iya. buahnya dok. Tadi baru tajil loh gue loh.
Di tempat teman aku, ini tuh apa namanya, dibikinin minuman itu ya? Ya, jadi dari sawo kita bikin minuman bisa menjadi seperti rasanya makan cookies. Iya. Ya mending makan cookies ya daripada cuma seperti ya. Iya, kayak ngayal-ngayal yang nyata aja ya. Enggak, tapi saya sudah nyobain. Iya. Gimana? Iya, benar. Iya. Belum kan ya udah buah-buahannya aja ya. Karena ada di episode sebelum kok yang itu. Enak banget. Buah-buahan tapi berasa makan cake. Ya, cake. Kayak yogurt ya. Ya, yogurt. Kalau istilah cake nih, ngeliat lu tuh kayaknya namanya cake-nya tuh Black Forest ya. Kok lu tahu sih gue karena situ. Kita apa lagi kalau bukan Black Forest ya. Ini seperti Makan Bukan. puding. ya udah puding aja udah. Jadi Sepertinya. ini sapote. Sapote. Jadi sapote itu di Indonesia, yang ini asalnya dari Meksiko. Jadi dulunya kita kalau mau makan ini harus pesan ke Meksiko. Nah di Indonesia ternyata ini bisa tumbuh dan akhirnya kita tanam. Udah pernah nyoba belum, Ci? Belum ya? Ini kartel-kartel narkoba. Itu dulu yang di Meksiko, kartel-kartel narkoba. Makanya ini kan dari Meksiko kan? Pasti dari Meksiko, katanya buah enak dari Meksiko, pasti dia pernah makan. Buahnya Pablo Escobar. Iya benar bisa. Ya bisa kecil. Coba. Nih kita lihat ya. Ih, kok kayak tanah ya? Ya ini Ini rasanya gimana nih? kayak alpukat. Bukan. Dia ada seratnya nih. Yang kemarin kita potong kan ini. Ya, ini belum tapi matang. Beda. Yang ini matang. Ya. Ih kok gini warnanya? Tuh lihat warnanya gini. Kalau orang nggak tahu ini kayak busuk ya, Ya, jadi kalau untuk lihat bahwa ini matang adalah warnanya yang awalnya hijau, dia akan mulai menjadi gelap. Yang berikutnya adalah teksturnya akan menjadi Berarti empuk. saya udah mulai matang. Nah, matang sama busuk tipis. Jadi cara makannya adalah kita sendokin terus kita makan. Kayak makan alpukat. Iya, kayak alpukat. Alpukat gimana, aroma alpukatnya nggak ada? Nggak ada. Teksturnya aja alpukat. Tapi rasa getahnya sawo tetap ada. Gimana sih? Kayak alpukat. Kayak bukan. Tapi bukan persilangan gitu. Bukan, ini memang jenisnya sapote. Kalau orang di Jawa Timur kenalnya sebagai buah kesemek. Oh, kesemek. Oh, kesemek. Tapi kesemek warnanya. Tapi yang warna orange. Dan nggak selembut ini. Ya, dan itu pun kalau di Indonesia kita mematangkannya dengan dimasak dengan kapur. Tapi kalau ini secara natural dia akan matang dengan sendirinya. Biasanya selain kalau kita makan seperti ini kan biasanya kita akan olah. Nah, yang kita olah ini dia akan menjadi seperti teksturnya seperti makan oatmeal. Tapi dengan cita rasa kita tambahkan namanya belis. Supaya Belis yang mabok itu? Bukan, ini bukan belis yang mabok, nggak ada alkoholnya. Ini semuanya dari kopi dan kacang. Saya minta buatin ya. Nah, kita buatin. Namanya Blade Sweet. Gitu lah. Sweet. Ya, Iya. kayak Om Akbar kan Blade Sweet. Sweetnya hilang. Tinggal Break. Rakyat coba rakyat. Nih rakyat, ini sendok. Udah gitu udah rakyat. Coba rakyat. Nih Udah pernah makan rakyat. belum? Oh, jangan. Ntar ada apa? Tuh, suapin rakyat. Iya. Nasi di Nih, rakyat makan. Enak? Kayak apa? Kayak mentega. Emang lu pernah makan mentega langsung? Lu mau rakyat? Mau? Ini terakhir rakyat. Ini rakyat nih. Nih, rakyat nih. Kemarin ada teman kita dari Mesir datang ke Indonesia karena mereka butuh buah-buah dari negara tropis. Nah, akhirnya saya bukain durian, nggak dimakan. nggak dimakan. Gak suka? Ya, nggak suka. Jadi kalau saya bukain, suka nggak? Aku
aku. Iya. Pakai ditanya. Maaf. Kita harus nanya, kalau ini kita buka, kita makan, suka nggak? Saya buka ya. Biasanya aku tuh kalau beli musangking itu yang udah dikupas. Ya, udah Nah, packingan. kalau secara fisik itu musangking dengan durian yang lain bedanya apa? Sebenarnya dari sih luar. kalau dari fisik secara kasat mata seperti ini tetap sebenarnya sih sama seperti durian. Yang membedakan itu adalah satu, warna yang ada di dalam buahnya, dia warnanya lebih kuning. Dan terus yang kedua, rasanya cenderung manis, ada pahitnya sedikit. Musangking. Ya, kalau buah yang lain kan ada yang manis saja, ada yang manis. Nah, kalau musangking ini dia teksturnya creamy, rasanya manis, ada pahitnya. Oke. Ya, kita coba ya. Ini nanti kita lanjutin Nah, lagi. ini semuanya ditanam oleh petani Indonesia. Aduh. Sampai berminyak-minyak gitu ya. Waduh. Ya, kudu imsak. Oh my Nah, god. saya tata dulu ya. Kayaknya gue baru pertama kali musangking dibuka gini. Biasa kan kita yang dari kotakan itu ya. Udah packingan ya? Iya. Nih, nyobain nih. Nih, Kok cobanya gini? cobain dulu. Kok cobanya kecil? Ntar nggak doyan takutnya. Iya, nanti nggak suka. Cuma dikit hasilnya. Sayang banget. Sama terbuka puasa guys. Ini dia musangking dari Geofresh yang langsung matang pohon, dan ini adalah hasil dari petani-petani Indonesia. Petani Indonesia itu luar biasa loh, canggih-canggih, hebat-hebat. Kita dukung mereka ya. Musangking Geofresh. Aduh ini, warnanya bagus banget ya. Coba cium Ci. Udah ya cewek, cium aja ya. Lagian pakai ketemu gue di sini aja, jadi gue berkurang itu. Canda Cek. Jadi getah dari durian itu bisa untuk menarik satu bau, yang kedua adalah menghilangkan rasa mabuk. Hebat ya. Nah, kalau biasanya orang-orang yang mungkin bepergian terus dia di mobil bawa durian, bau kan? Iya. Kan biasanya orang sampai cuci mobil, tidak hilang-hilang. Jadi kita potong nih. Ya. Terus, nah setelah kita potong, kita lakukan pembelahan dan dimasukkan ke dalam ruang AC. Jadi AC-nya kalau itu dibelah gini. Oh, cuman gitu. Ya. Ini gue baru tahu. Terus? Nah nanti ruang AC-nya itu panelnya ditaruhin ini. Set gini. Terus AC-nya dipenuhin. Maka baunya di dalam mobil itu akan keserap. Ini dia sendiri berbau nggak? Iya, dia ada getahnya. Coba pegang. Oke. Ada Kalau getahnya. mungkin ngerasa ribet langsung by fresh ya. Lu mah jangan ngancurin. Lu mah nggak suka gue sama dia. Tadi rasa puding, suruh makan puding. Kan by fresh. Bener dong. Iya. Itu Ini untuk menghilangkan. ditancapin. Nggak suka, malu gue. Beneran itu dari Ditanya. mana gue baru tahu? Ya, karena saya biasanya sama petani itu kalau bawa hasil panen, Mobil bau. mobilnya bau. Jadi petani ngajarin tinggal potong ini, kasih masuk ke semuanya panel AC-nya, dinyalain AC-nya, hilang baunya. Apalagi kata digituin, udah gitu mobilnya jangan dikunci. Bukan hilang baunya doang, hilang mobilnya. Tapi warnanya ini jauh ya. Jauh maksudnya? Kekuningan. Aduh. Aduh, guys. Gimana? Enak banget. Cuma ada pahit-pahitnya dikit, tapi Ya, itu lah. kalau musangking khasnya pasti ada pahitnya. Malaysia aja. Indonesia nih. Oh iya maksudnya asli Ya. itu ya. Kenapa, Mas? Belum dipersilahkan. silakan. Nah,
ini yang matang pohon juga, Ya, tapi cuman kondisi kematangannya tidak sematang yang tadi. Ya, jadi rasanya akan lebih cenderung manis. Coba, Cek, kita Makan buktiin. tadi ya, kayak buktiin. Oke, Cek. Yang manis. Benar banget. Mumpung. Ah ya. Iya, Haji mumpung. Jarang-jarang. Put my eyes on the wall. You were running like Ya enak ya? Tadi nanam biji sampai tumbuh sampai berbuah tuh berapa lama sih? Sebenarnya kalau durian, kalau dia pohonnya sudah bukan dari biji ya, itu kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau dari biji itu bisa sampai 5 tahun. Sebenarnya kalau durian itu panen pertama tidak bisa dinikmatin. Kenapa? Karena itu hanya untuk menyerap pupuk yang kita berikan, nutrisinya. Tapi kalau nanti dia udah panen ketiga, keempat, bahkan kalau yang ini pohonnya udah kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi rasanya udah. Jadi durian tuh ada yang nggak bisa tinggi gitu dong. Apa ini? Fobia kali ya. Takut ketinggian. Ini katanya, apa sih katanya? Mau ngilangin baunya, cuci tangan di sini. Nah, ini praktek cuci tangan nih guys. Ini, terus ini, cuci tangan, terus diminum. Jangan, itu buat cuci tangan dulu. Nanti minum sesi lagi. Oh, yang beda baru. lagi. Masa bekas cuci tangan diminum? Lucu ya? Yang tadi itu kan berhenti nih. Ini tadi kalau AC ruangan udah ngilangin bau. Iya. Berarti kalau mulut kita bau nih, buat durian. Ini ditancepin gini. Iya. Iya kan? Iya kan buat ngilangin bau makan kita ini kan. Ini. Itu nih. Iya. Jadi enggak. Ini lucu. Ya lucunya dia dulu. Kan mengurangi bau katanya. Ngilangin bau nambah jorok ya. Iya. Lucu sih, tapi gigi jadi bergetar. Ya, bang di sini aja. Gigi maaf ya. Nah, sekarang yang mau ini, diminum. ini. Nih. Nih. Sekarang supaya mulutnya tidak berbau. Minumnya sebelah sini atau ini sini? Sini ya. Nah, Sini ya. cari yang lebih tinggi. Rasanya kayak apa? Ya, air biasa, karena infus water ada itu ya. Tangannya hilang nggak baunya? Tangan saya mana? lucu. Dimasukin sama kulit-kulitnya lucu deh. Ya. Banyaknya apa sih? Aduh enak. Thank you loh dokter Gio. Ya, sama-sama. Guys, beneran ya, ini di Surabaya dan sekitarnya. Geofresh itu ada di mana saja? Di Surabaya itu di Dharma Husada Indah Barat, 1 nomor 3H. Oke. Kalau untuk di Sidoarjo kita ada gudangnya di Jalan Brigjen Katamso Blok P7 nomor 5. Nah, kalau ke gudangnya bisa. Itu biasanya untuk pengiriman supermarket sama untuk pengiriman reseller. Jadi sebetulnya katanya sih ini sudah disebarkan juga di seluruh Indonesia sebetulnya ya. Kita udah ngirim jadi supplier tahun 2016 itu mengirim ke seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa tempat buah-buahan fresh yang ada di beberapa kota besar pun Kita udah isi diisi. dari Geofresh. Bukan Jakarta dong ya? Ya, nanti kita buka Jakarta. Iya. Oke, Geofresh, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Follow IG-nya apa? @Geofresh Indonesia. @Geofresh Indonesia ya. Follow juga IG-nya Jack. Koi dia koi. Jack Starfish. Jack Starfish, oke. Unfollow juga. Jangan follow aja ya. Setelah ini. apa lu? Akbar underscore. Enggak beneran. Ini jual buah, jual ikan. Lu juga apa? Saya jual diri. Laku nggak? Akbar underscore beneran? 3 kali. Beneran? Beneran. Oke. Udah 3 kali. Aisyah Kim 15 juga follow IG-nya ya. Cece. Pura-pura ya. Kingdom Farm. Torto Kingdom Farm ya. Kingdom Farm ya. Oke. Nanti aku berkunjung ya. Kita akan berkunjung juga nanti ke Torto Kingdom Farm ya. Oke kalau gitu. Oke, thank you ya guys. Kita mau nikmatin ini lagi. Gue yakin kamera mati langsung diserbu oleh rakyat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye bye. Assalamualaikum.
apa sih ini kayak buah naga, Iya. tapi kayak pisang dikupas. Ya, jadi ini apa? buah naga, tapi kalau biasanya ada namanya Yellow Dragon. Ya. Yellow Dragon itu adalah buah impor yang didatangkan biasanya kalau di Indonesia itu dikirim dari Amerika ataupun Vietnam. Dan mahal banget. Ya, nah di Indonesia kita berhasil menyilangkan secara manual. Jadi bukan rekayasa genetika ya. Ini benar-benar di manual dikawinkan antara Yellow Naga Dragon, biasa. Yellow Dragon dikawinkan dengan naga putih yang kulitnya merah. Oke, Nah, ya. jadi nanti kalau kita belah ini dalamnya itu seperti naga putih warna putih, tapi kulitnya di luar warnanya kuning. Kalau yang aslinya Yellow Dragon ini Dia ada durinya, Oh, ada bintik-bintiknya kan. dagingnya warnanya apa? Warnanya warna sama putih. Putih juga. Nah, tapi kalau yang ini di kulitnya ini mulus seperti kayak naga merah biasa. ya makanya aku bilang tadi kayak pisang Ya. dikupas. Nah, ini di dalamnya bedanya ini dia rasanya seperti jelly naganya. Nah, kita buka ya. Coba. Oh ya. Nah, seperti jelly kan? Ini aku tuh salut tuh. Orang-orang kayak dokter ini harus kasih penghargaan sebetulnya. Terus kasih apa sih apresiasi Untuk para petani. untuk ya. para jadi mengapresiasi petani dengan memakan hasil-hasil tani lokal. mereka. Ya, Supaya jadi mereka kita semangat. sebaiknya kita mensupport petani dengan cara makan buah lokal. Karena Ya. kalau kita makan buah impor, petaninya tidak akan kebagian. Seperti jelly ya. Tapi Mani. kenapa kita tuh orang-orang tuh lebih bangga makan buah impor gitu kesannya? Itu sebenarnya kalau kita ke depannya ini lebih fokus untuk mengembangkan petani, harapannya kita bahwa kita bisa mendukung petani dan mengajari mereka bagaimana cara memproduksi produk yang baik. Ya, Sesuai ya, ya. dengan standar. Karena kalau tidak, kita juga tidak bisa masuk ke pasaran untuk kita katakan bahwa buah lokal itu yang terbaik. Dan harus kompak. Ya. Sesama petani, sesama orang-orang seperti Mas Gio juga. Ya, Betul yang kan? benar-benar fokus dan memang mau membantu petani. Tidak justru jadi saling menjatuhkan harga. Betul sekali. Jadi kalau kita di dunia pertanian adalah supportingnya adalah dengan kita menimbulkan habit masyarakat untuk makan buah lokal, sehingga nantinya ketika buah lokal itu diserap oleh pasar lokal kita, maka otomatis petani akan dapat penghargaan lebih dari apa yang mereka sudah tanam. Ayo dong yuk kita hargai para petani. Kita tuh leluhur kita tuh nenek moyangku sarang pelaut. Iya, kita juga ada negara petani. Hortikultural yang cukup kuat. Betul, agrokultural yang cukup kuat. Ya. Oke. Kita coba buah-buahan yang lainnya lagi ya. Oke.